Setelah Jepang dibom oleh sekutu dan diberitakan di radio, Sultan Syahrir yang kala itu sedang mendengar radio pun akhirnya mendengar kabar tersebut. First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Apa? Nippon dibom. Aku harus temuin golongan tua untuk menyampaikan berita ini. Ada apa? Bung Karno, kota Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Ada kabar lain bahwa Nippon akan diserang lagi. Begitukah? Baiklah. Terus kabari berita terbaru tentang Nippon. Baiklah. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Berita ini harus disampaikan kepada golongan tua. Ada apa? Ada berita apa? Sampaikan sekarang. Nanti akan saya sampaikan kepada Bung Karno jika beliau sudah datang. Kota Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Mungkin ini saatnya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Benarkah? Tapi jangan bertindak gegabah terlebih dahulu, karena Nippon masih kuat. Nyatanya mereka masih belum kalah, kan? Baiklah. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mengumumkan berita kekalahan Jepang kepada seluruh warga. Sedangkan, di kediaman Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa anggota muda datang membicarakan tentang kekalahan Jepang. Pak Soekarno, bagaimana jika bangsa kita cepat-cepat dimerdekakan? Jika tidak, kita akan kembali dijajah. Jangan dulu, kita harus menunggu berita resmi dari pemerintah Nippon terlebih dahulu. Jika tidak begitu, kita akan disiksa dan diserang oleh Nippon. Meskipun Nippon telah kalah dari sekutu, tapi mereka belum menyerahkan kekuasaannya atas bangsa Indonesia. Kita belum bisa memerdekakan bangsa ini. Buat apa menunggu lagi? Nippon telah kalah, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kita memerdekakan bangsa kita. Cepatlah, nanti kita terlambat untuk memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa, mereka masih memiliki hak sepenuhnya atas bangsa Indonesia. Kita tidak bisa melawannya. Hak mereka apa? Apakah mereka punya hak penuh atas bangsa ini? Kita yang punya hak penuh, bukan mereka. Kita tinggal di tanah ini, tapi kenapa harus mereka yang punya hak? Keadaan semakin kacau. Golongan muda bersikeras untuk mempersiapkan kemerdekaan, sedangkan golongan tua bersikeras menunda kemerdekaan. Dengan itu, para golongan muda mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan itu adalah mendesak Soekarno-Hatta untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ada apa engkau kemari? Cepatlah memerdekakan Indonesia. Jika tidak mau, kalian berdua harus ikut kami. Apa alasan Anda? Para golongan muda membawa kami pergi dan akan kau bawa kemana kami? Supaya Anda tidak dipengaruhi oleh pemerintah Nippon. Masalah kemana, itu tidak penting. Baiklah, saya akan ikut. Setelah Wikana mengajak Soekarno untuk ikut dengan para golongan muda, mereka pun langsung saja membawa Soekarno-Hatta menuju ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, Soekarno-Hatta terus diberikan suatu ancaman untuk memerdekakan negeri ini. Mereka masih belum terima kekalahan dari Nippon. Mereka masih dipengaruhi oleh pemerintah Nippon. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus berunding dengan golongan tua. Setuju, kita harus bertemu segera dengan golongan tua. Akhirnya, para golongan muda dan golongan tua berkumpul merundingkan tentang pembebasan Soekarno-Hatta sekaligus persiapan kemerdekaan Indonesia. Wikana, Soekardi dan Yerusalem, apa tujuan kalian membawa dan menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Kami membawa mereka agar tidak terpengaruh terhadap pemerintah Nippon. Bukankah kita selalu mengidam-idamkan suatu kemerdekaan? Tapi mengapa para golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Saya tahu masalah itu. Semua yang Anda katakan memang benar. Kami menginginkan kemerdekaan, tapi ini belum saatnya. Ya, tidakkah Anda tahu, Nippon memang telah kalah dari sekutu. Tetapi, meskipun telah kalah, Nippon belum menyerahkan sepenuhnya kekuasaannya. Meskipun mereka telah mengeluarkan ribuan janji untuk memperbolehkan kemerdekaan kita, tapi nyatanya janji itu hanyalah janji palsu. Tidak mungkin mereka akan memerdekakan negara ini. Pokoknya kita harus memproklamasikan kemerdekaan negeri pada esok hari. Titik.
Itu adalah kesepakatan para golongan muda. Kalau itu mau kalian, baiklah. Tapi bebaskan dulu Soekarno dan Hatta, karena hanya mereka yang dapat memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masalah tersebut sudah diatasi. Saudara Darwis akan menjemput mereka. Tunggu dulu, aku ikut dengan kalian. Dan beri sedikit waktu untuk bicara dengan Pak Yamin. Apakah Anda telah memikirkan keputusan ini dengan matang? Ini bukan keputusan yang ringan, melainkan ini tentang negara kita. Sudahlah, mereka juga benar. Kita menginginkan kemerdekaan. Tapi ketika kita punya waktu, kita malah diam saja. Lagi pula, kalau memang keputusan ini kita ambil, rakyat Indonesia juga akan senang kan? Ya sudah, kalau begitu saya juga tidak bisa menolak. Sudahlah, saya pergi dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, mereka menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, banyak persiapan menjelang kemerdekaan. Semua telah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di malam itu, Soekarno bingung harus membicarakan proklamasi di mana, karena tidak ada tempat. Akhirnya, dipilihlah rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apa tujuan Anda datang kemari? Maaf mengganggu Anda. Kalau bisa kami akan meminjam ruangan untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan untuk esok hari. Jadi besok akan ada proklamasi. Baiklah, silakan masuk. Lebih baik Anda dan Pak Hatta saja yang membicarakan tentang hal ini. Saya akan menunggu di luar. Tapi kami berdua butuh Anda, Pak Subarjo. Sebaiknya Anda ikut. Paksa itu saya telah membuat konsep teks proklamasi. Bisakah Anda mengetiknya? Saya sangat senang diberikan suatu kepercayaan bagi Anda. Saya akan menjalankan tugas ini dengan baik. Bagus, kalau begitu laksanakan. Ibu, kemarilah. Sekarang bangsa kita akan merdeka, tapi bangsa kita belum punya bendera. Tolong buatkan dan jahitkan sebuah bendera, kalau bisa secepatnya. Baik Pak, saya akan membuat secepatnya. Tapi saya hanya memiliki kain merah dan putih, itu pun dari baju bekas saya. Tak apa, buatlah bendera yang sederhana. Ya sudah, aku pergi dulu. Doakan negara ini agar tentram esok hari. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Behind the scene. Ya, jadi yungkerong. Kenapa? Keputar lagi bang. Kanan tidak? Tangkap peri-peri matina, Cok. Janji itu hanya janji belaka palsu. Ayo! Video udah jalan. Ayo. Ayo. Ya, cepat. Sebentar nak. Yolin makan lili. Dan kalian membawa dan menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Terus diladangi sangani mano akinu ngamalala. Lanjutlah. Lagi apa guna nasib?